ketoprak. Saya minta maaf sebelumnya. Tapi boleh nggak buat malam ini aja kita numpang di rumah Mbak? Bu, ayah itu udah ninggalin kita loh, Bu. Ibu ini bego apa gimana sih? Orang lain kesusahan aja harus kita bantu. Apalagi ini ayah kamu. Layla ini tuh sebenarnya anak baik, tapi kalau kalian lihat di trailernya ada nge-vape, ada klub, itu sebenarnya terjadi karena ada alasan. Alasannya ya itu karena konflik keluarganya dan dia nggak tahu harus cerita ke siapa, harus ngelampiasinnya ke siapa. Jadi maaf, ceritanya sangat beda, bukan soal poligami dan sebagainya. Oh, poligami bukan perselingkuhan. Bukan soal perselingkuhan. Ini konfliknya memang banyak yang dialami oleh teman-teman saya juga. Wah, seru nih kayaknya kalau saya memerankan ini gitu ya. Terus kedua, saya sendiri belum pernah memainkan saya punya penyakit dengan kayak gini, gimana, seperti apa dan bagaimana. Halo Dreamers, bagi di konten si paling seleb sama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue ada Gunawan Sudrajat dan Anissa Kaila. Tepuk tangan dulu dong. Emang udah paling serem tuh nyebutin nama, soal kelibet, sumpah. Tadi sebut ulang teman-teman karena salah sebut. Dan mereka berdua adalah cast dari film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Aduh, ini dari lirik lagu jadi film kah atau sebenarnya emang mirip-mirip aja? Kalau boleh, menurut saya informasinya ini kayaknya enggak deh, bukan dari lagu. Memang ada satu kreatif namanya Pak Ronnie Robert. Beliau, nah itu hebatnya ya. Mohon maaf, beliau non muslim tapi dia punya sense untuk lebih ke film ini gitu loh. Hebat, keren. Oke, berarti si lagu itu cuma sebagai soundtrack aja? Yes. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan film ini berkisah tentang apa? Oke, mungkin karena di sisi perempuan kali ya. Coba menceritakan ibu kamu. Aku hanya sebagai pelaku. Apa sebagai dari mungkin cerita tentang keluarga yang harmonis. Oke. Yang memang ya keluarga-keluarga yang memang keluarga ceria, tapi harmonis ya? Ya harmonis sekali. Terus tiba-tiba suatu hari Ibu Sarah dikasih cobaan nih gara-gara nih papa aku ya. Gara-gara ayah aku nih. Jadi ya dari situlah ketemu dengan wanita, ayahku ketemu dengan wanita bernama Anissa. Dan itu ya semenjak mereka menikah, mereka memasuki satu atap dengan aku dan ibu aku gitu. Di satu rumah, dan dari situlah permasalahan dimulai semuanya. Anissa tuh yang memerankan Megan Romani. Ya. Jadi di sini Mas Gunawan sebagai Satrio ini suami dari Sarah. ex Sarah. Jadi terus ketemu dengan Megan sebagai Anissa. Bukan Anissa aku ya. Aku sebagai Laila. Anissa. Ada Anissa yang lain. Oke. Istri saya gitu. Ya tadi diceritakan bahwa saya memang menikah lagi. Dan tapi saya divorce ya. Divorce, lalu kelak saya dapat musibah. Nah, musibah itu benar-benar saya butuh bantuan, perhatian, support dari istri yang lama. Gitu. Nah di situ konfliknya, di situ. Berani nggak? Apa tuh? Udah berkeluarga belum? Udah, alhamdulillah. Berani nggak? Jangan dong. Amit. Kita juga nggak berani. Karena gini, saya pernah mendengar ada orang selalu ngomong gini. Gimana pun mau cowok mau cewek, kalau menikah lagi dia akan tetap kembali ke yang lama. Itu dia, ternyata benar. Ternyata terjadi sama Bapak Satrio. Bapak Satrio, bagaimana Anda sudah berkeluarga dengan keluarga yang baru kok bisa kembali dengan bisa membutuhkan perhatian yang lama, itu kenapa? Karena dapat ujian, cobaan. Dia sakit apa sih tuh di trailer diperlihatkan? Diperlihatkan tuh stroke. Stroke. Itu ya tidak berbuat, nggak bisa berbuat apa-apa, dan juga bisnisnya collab gitu. Ya walhasil ya butuh kemana lagi kita berlindung gitu loh.
ternyata Karma bukan sih ya, bukan. Karma kali. Anak Karma. itu karma papa. Meninggalin tuh cantik ini masih ditinggalin. Nyesel punya anak jadi ditinggalin, bener nggak? Istri cantik Iya. soalnya, wah nyesel banget deh. Emang Satrio kan itu. Satrio baja hitam bener. Satrio baja hitam. Oke, kalau Anissa gimana memerankan Laila? Dia anak yang seperti apa? Kuat atau mungkin Kuat sih, Laila itu anak yang kuat dan ya dia sanggup untuk menutupi kesedihan itu. Jadi dia kalau ketemu orang-orang tetap senyum. Dia nggak mau cerita tentang isi hatinya ke ibunya tuh, dia nggak mau. Karena ya balik lagi Laila tuh sebenarnya paling dekat sama ayahnya, ngadu sama ayahnya, curhat ke ayahnya. Tapi perempuannya. one day tiba-tiba ayahnya mengkhianati kan, jadinya aduh curhat ke siapa lagi. Jadi dia udah nggak punya tempat curhat lagi gitu. Yang jemput malam-malam itu bukan curhatnya. Itu nanti ada plot twist. Jangan di spoiler. Nanti ada plot twistnya, kalian harus nonton. Karena diternyata kan jemput aku ya. Wih, scene berikutnya langsung wah. Nggak salah. Apa? Itu Grab. Apa? Itu Grab. Itu Grab ya. Ke klubnya apa Grab? Ditemenin Grab ke klubnya. Pakai jaket hijau. Tapi gimana ketika Laila menghadapi, berarti ketika perceraian orang tua tuh Laila tuh udah cukup mengerti. Justru dia nggak ngerti apa-apa awalnya, kaget, bener-bener shock. Yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kenapa-napa. Tapi aku nggak bisa spill terlalu dalam guys. Kalau cerita ini si Laila sama Anissa itu, Anissa yang Megan seusia atau gimana? Karena kan Enggak. udah Tetap di atas aku. Oke. Tetap ya sesuai usia normalnya ya. Nggak ada diubah. Oke. Di film ini dikasih lihat nggak konflik apa sih yang bikin Satrio sama Sarah ini berpisah gitu? Atau film dimulai dengan perpisahan mereka aja langsung? Nggak, pasti ada konflik lah ya di situ ya. boleh. Tanya tuh, Ibu Paragon, gimana? Boleh di spill tidak? Oh enggak, bukan tentang konfliknya. Oh jangan. Oke. Dijagain sih. Pokoknya gini. Intinya biar penasaran, pasti manusia akan mengalami itu semuanya di keluarga. Mungkin para penonton juga, oh ini gue banget nih sih. Tapi banyak yang Di part lewat mana? kok. Di part mana nih gue? Kalau di part Satrio, gue banget nih. Wah ya Allah, Anda sudah nikah kedua kali ya Mas berarti ya. Biar penasaran. Iya. Berarti konfliknya bakal dekat banget sama orang-orang di antara Sarah dan si Satrio ini. Banyak yang relate kok. Ini relate banget. Relate banget dengan kehidupan. Dan apakah di gambar apa dikisahkan juga nanti gimana dekatnya si Satrio dan Anissa sampai akhirnya mereka bisa menikah? Iya dong, pasti ada dong di filmnya. Pasti ada. Kedekatan itu pasti ada. Jadi seperti ada bunga-bunga. Bunga-bunga hilang. Bunga hilang. Aduh, bunga hilang. Bunga hilang. Cuman di kalian hubungan si bapak sama anak ini tetap panjang di sepanjang film atau cuman ketika si bapak Satrio sehat aja, ketika sakit Laila masih atau cek aja lah udahlah. Ya pasti Laila ada kecewanya banget, ada marah banget ke ayahnya tuh pasti. Tapi ya di akhir-akhir film ada perubahan-perubahan yang kalian harus nonton. Dia masih sangat ahli untuk menjaga ya. Masih sadar mereka. Kalau Mas Gunawan, berarti memerankan si Satrio yang apa tuh stroke itu susah apa? Wah susah banget. Sepanjang kalau bisa dibilang 2% di film ini yang mungkin harus di kursi roda. 80% lebih atau banyak nggak sampai 80%. Cuma ada beberapa adegan-adegan memakai kursi roda. Untuk menjadi seorang struktur ternyata capek ya. Jadi harus memang dipelajari, ditelaah dulu. Kebetulan ya alhamdulillah dari produser kami Pak Robert memberikan referensi lah ya. Ada dokter, ini loh gejala seperti ini, bagaimana, terus nanti fisiknya seperti apa dan bagaimana juga. Terus caranya logat dan sebagainya. Jadi kita pelajari dulu kira-kira terus apakah terlalu berlebihan apakah tidak gitu deh. Ini termasuk stroke yang masih bisa bersuara berkomunikasi atau yang sama sekali nggak bisa? Nonton kali ya. Tapi
butuh berapa lama Mas Gunawan buat ngepelajarin dapetin si Satria yang di kondisi yang sudah stroke tuh? Selama reading aja kah atau mungkin sama reading. Oh. Sama reading terus terkadang suka ya maksudnya harus dijaga ya. Karena kan emosionalnya terus logatnya dan sebagainya bersikap atau ya harus benar-benar dijaga gitu, harus biar konsisten ke sananya. Gitu. Tapi ya akhirnya Mas Gunawan dalamin soal medisnya sendiri nggak sih stroke itu? Apa misalnya secara kebetulan ada sepupu dokter juga, ditambah juga diperkuat dengan dari Pak Robert memberikan masukan dari dokternya datang dan sepupu juga memberikan penjelasan bahwa ngeri ya ternyata ya. Ada kesaraf soalnya itu ya, stroke ya, gila. Jadi memang butuh waktu ya untuk belajar itu semuanya gitu loh. Dan ngejaganya serumit apa Mas Gunawan? Kan pasti di kursi kan misalnya continuity buat si mungkin mukanya yang nggak sinkronnya. Nah itu kan ada sutradara yang mengingatkan saya, oh ini pasnya segini nih kemarin itu biar continuity-nya segini nih, emosionalnya segini gitu ya. Tapi kerasa ya, maksudnya emosionalnya si Satria yang capek. Capek ternyata ya. Tapi Vici apa capek emosi kalau di posisi yang Satria yang udah jadi kena stroke ya? Fisiknya apa emosi yang lebih capek? Emosi ya. Emosi fisik juga. Karena nggak bisa ngomong deh. Nggak bisa dikeluarkan gitu kan, sesuatu yang nggak bisa dikeluarkan. Oh jadi ya fisik ya. Capek juga. Capek banget deh. Bayang sih pas ngeliat di trailer. Waduh. Ya mudah-mudahan lah ya, bismillah. Kalau jadi Laila capek di mana nih? Saya capek di emosi. Emosinya masih apa? Kamu lebih banyak emosi ke papa apa kamu? Karena kan kayak ke mama juga. Iya. Ada emosi juga. Sebenarnya gini sih, mungkin kalau emosi bener-bener marahnya ke ayah, cuman karena emang Laila nggak deket sama ibunya, terus kayak selalu salah paham gitu loh. Jadi mungkin itu emosi ke ibu sama papanya tuh beda. Kalau emosi ke papanya kan lebih ke terasa dihianatin. Kalau sama ibunya emang karena salah paham aja, karena pemikirannya nggak sama gitu. Ada mungkin mikir ini bukan papa, bukan ayah sih, jadi nggak bisa ngerti aku. Iya. Gitu. Nah, kalau ke Anissa sendiri gimana ke Megan nih? Anissa yang Megan. Oh, aku ke itu nggak boleh diceritain itu. Itu nggak boleh itu. Se-emosional apa Laila ke Anissa itu? Apakah dia ada emosi banget lah. Karena mungkin Laila emang masih menghargai ayahnya aja dan masih menghargai ibunya. Mungkin kalau enggak udah dilabrak kali itu si Anissa. Udah langsung disamperin kali. Karena dia karena Laila ini anak baik-baik yang emang dia juga agama banget anaknya. Jadinya ya dia masih bisa menghargai itu. Tapi sebenarnya kalau sama si Anissa itu si Satria ini apakah dia berselingkuh atau dia ada hubungan baru setelah udah lama bercerai atau seperti apa? Ada fair enggak juga ya. Ya pokoknya gini. Umumnya laki-laki nih, kita laki-laki umum bicara laki-laki. Iya, oke. Kan ada kita. Takutnya dibilang relator nih. Laki-laki kan punya apa ya? Power untuk menolong, rasain hibahnya. Iba banget ya. Banget. Apa ya? Apa itu istilahnya tuh enggak? Apa? Heroic syndrome. Ada dong. Iya benar. Gak bisa. Aduh, yang dikasihin itu lucu banget ya. Mohon maaf Mas Satria, masih ada janda-janda tua yang harus dikasihani. Betul. Daripada kenapa nyarinya yang muda coba? Daripada anak muda seperti Anissa. Gimana dong? Masa heroik kan milih. Satria juga manusia. Oh iya, jadi karena sindrom heroik itu karena rasa ingin nge-provide. Tapi emang jaraknya jauh dari satu dan Anissa itu emang maksudnya jarak usianya jauh apa? Di situ di Anissa digambarkan sebagai Anissa lebih tua dari saya. Enggak. Masa nggak percaya sih mungkin ya? Ya ada perbedaan. Oh, perbedaan umur gitu.
Berarti karena itu tadi si keinginan Satria untuk ada case yang mohon maaf saya nggak bisa sebutin, tapi ya dari situ yang membuat oke, gue bantu nih. Gimana akhirnya kalian sebagai ayah dan anak ketika konfliknya udah mulai dapat, tapi kan di set itu kan pas Mas Gunawan nggak bisa berkomunikasi sebagai Bapak Satria dan lo udah mulai emosi dengan kedatangan di rumah itu ngebuat chemistry-nya. Kemudian ketika di dalam di set itu gimana tektokannya, susah nggak? Enggak sih, nggak susah juga sih. Karena kan biasanya kalau tektokan pasti mungkin harus berdialog kan, tapi kalau misalkan satu yang nggak bisa berdialog cuman mungkin bikin mimik, apakah itu masih aman-aman aja atau jadi problem? Aman-aman aja sih, karena kan aku sama Ayah juga aslinya deket banget kan. Terus kalau teman aku tuh di lokasi emang Ayah. Kayak aku tuh satu basecamp selalu bercanda mulu. Jadi kalau tag juga kadang ada yang adegan emosional banget, tapi karena Ayah orangnya emang fun banget, jadi ya dibikin bercanda juga kalau udah selesai saat. Nggak dibawa. Ada tuh Revalina bilang, udah kamu menjauh aja, lihat kamu mukanya ketawa terus. Iya, aku tuh ketawa mulu kalau tag sama Ayah. Emang gue gue serius mukanya nih gitu. Waktu adegan aja ketawa mulu. Terlalu fun ya berarti ya Mas Gunawan ya? Iya, makanya awet muda. Wih, bener kayak banget pas dateng kayak bener lagi awet muda. Tapi kalau pernah kan dari jauh doang kan, terus sama kalau doorstop itu pas datang sih, iya lagi, bener lagi, kayak vampir kayak dia vampir mungkin. Tapi emang kalau di set Mas Gunawan nggak mau si Satria itu terlalu lama melekat, jadi maksudnya beres tek lepasin, beres tek lepasin, tapi gimana? Enggak juga sih ya, kalau kita terus terang udah di set tuh kan kadang ada beberapa adegan yang memang harus konsentrasi, kita konsentrasi di situ. Tapi kita terkadang terlalu stres. Saya nggak mau, jadi terbebani, akhirnya nggak lepas juga mainnya. Jadi saya pengen ya semuanya ya relax aja, santai aja gitu. Maksudnya, tapi tetap kita harus pas di set udah siap intinya gitu. Dan kita terserang untuk menjaga kan ada reading ya. Pas di readingnya pun juga kita harus udah tahu apa semana batasan-batasan emosinya gitu, mana kita harus geraknya dan sebagainya. Nah, di reading itu fungsinya itu dia ada reading, test cam juga. Gitu. Oke. Kalau buat Nisa, gimana tantangan memerankan Laila? Kamu punya kedekatan apa sama Laila atau mungkin ini jauh banget dari hidup kamu? Sama Laila ya, kayaknya jauh sih. Nah. Amin ya. Ya, jangan sampai lah di posisi Laila. Maksud aku ya untuk karakter aku Anissa sendiri sama Laila ya jauh. Karena ya itu aku juga nggak mau amit-amit jangan sampai ngalamin hal itu. Tapi tantangan aku tersendiri yaitu emosinya. Terus kayak Laila ini tuh sebenarnya anak baik, tapi kalau kalian lihat di trailernya ada nge-vape, ada klub, itu sebenarnya terjadi karena ada alasannya ya itu karena konflik keluarganya dan dia nggak tahu harus cerita ke siapa, harus ngelampiasinnya ke siapa, jadi dia ngelampiasin ke hal negatif gitu. Fatherless juga nggak sih si Laila ini? Apa? Fatherless juga nggak dia? Iya. Biasanya kalau perempuan fatherless ini berbahaya nih. Jangan harus punya teman dia, kalau nggak punya teman bisa diambil mau. Makanya Satria kalau fatherless sih makannya Satria biasanya. Makannya Satria apa aja. Orang kayak Satria biasanya suka-suka sama anak yang fatherless nih. Sugar daddy dong. Bisa jadi. Mau. Kalau misalkan Mas Gunawan sama sosok Satria sejauh apa atau mungkin ada sedikit kesamaan? Udah kesamaannya jauh lah ya. Ngeri juga gitu. Ya. Jangan sampai. Tapi mungkin di masa baiknya Satrio masih ada mirip-miripnya sih. Ya, untuk baiknya sih ya Satrio nggak harus. Maksud saya Satrio itu punya sisi baiknya lah. Ya kayak kita lah manusia tadi rasa ingin menolong dan sebagainya itu manusiawi banget lah ya. Mungkin salah melangkah aja, terlalu berlebihan baiknya. Too much. Percaya nggak nih terlalu berlebihan? Baik ya.
Itu berkedok baik. Kan ada ya dalam membahagiakan itu adalah ibadah. Betul. Ya kan? Tapi seberapa banyak yang membahagiakannya? Jangan terlalu banyak juga. Iya. Oh gitu ya? Ada batasan bahagia. Adalah. Kalau kita kan mencari pahala itu membahagiakan. Tapi kan ayah membahagiakannya mengorbankan banyak orang. Iya. Iya itu. Kalau yang sini bahagia, yang di rumah gak bahagia gimana? Itu dia salah. Coba Bapak Satrio. Sadarlah kau. Ada belajar lagi coba. Jangan membenarkan diri. Kayak dia banyak baca quotes yang kayak oh boleh kali ya. Biasa cari pembenarannya laki-laki. Cuma kalau konflik di sini berkutat di keluarga kalian aja atau sebelumnya ada melebar ke ada pihak-pihak lain yang juga ikut, di real life. ya, enggak di film ya di film. Enggak, berarti sama berkutat di keluarga Satrio dan Sarah aja. Ya konfliknya ayah Satrio, ibu Sarah, aku, Mbak Nisa. Kalau Mas Gunawan sama Revalina baru di film baru sekarang atau sebelumnya udah? Sebelumnya dulu pernah. Nah lucunya dulu di sinetron lah ya. Dia pernah pacaran sama anak saya. Iya. Di peran itu. Nah saya bingung, kok sekarang jadi istri saya? Ada ya? Bener, serius. Berapa sih? Hah? 25. Dulu. Enggak sekarang. 25. Gue masih percaya sih kalau dia ngomong 30-an 35 gue masih percaya sih. 52 Pak. 52. Udah 52. Gila. Tuaan ayah daripada bapak aku ya. Guys, itu hoax. Guys, tolong itu hoax. Tiba-tiba Please deh. ketika Mas Gunawan bilang ini pernah pacaran sama anak saya. Berarti gap umurnya kan. Makanya saya juga bingung. Beda berapa? Saya baru enggak tuh kemana-mana. Dia pernah saya browsing dong. Dia pernah jadi pacar anak saya ya. Ini perannya si ini. Oh iya, ternyata loh, sekarang jadi istri saya. Ya, jadi turun dari anak turun ke Bapak. Naik dong. naik ya. Ini bukan ranjang gue, naik ranjang bener. Tapi gimana sama Revalina? Oke. Tektokannya oke. Tapi sebelumnya kita juga ada pernah produksi juga. Oke. Jadi, Ada yang masih beda treatmentnya kalau ketemu sama Revalina atau semua ngalir aja? ngalir aja. Nggak kebetulan sebelum syuting kita tuh sering joke kayak bercanda kayak gini, kedekatan kita biar ada ininya lah. Karena kan di film kan satu tim lah ya. Kita pengen semuanya ya kayak keluarga dan sebagainya. Kalau ada permasalahan pun juga kita akan bicara apa gitu. Enak lah, oke lah. Semuanya Megan, anakku, wah asik deh pokoknya. Nah, kalau Nisa gimana ketika dipasangkan sama Revalina dan Mas Gunawan? Wow, bintang sinetron di eranya guys. Aku juga Gue nggak tahu ya gue nggak tahu lu udah lahir apa belum ketika mereka. Tapi aku tahu mereka Kan? dong. Kamu udah lahir lah, udah dia kelahiran tahun 70 berapa? Ya. Aku Gen Z ya. Oh, sorry ya, Mas Strawberry. 2000 berapa? Aku 2008. Tuh. 2008. Anak Mas saya aja. Mas Gunawan masih sinetron udah banyak dari 2008. Udah berapa ratus judul tuh berarti tuh. Ya kan? Udah banyak tuh. Gimana rasanya ketika Seneng banget. Karena kan aku kalau untuk sama Ibu Reva kan aku udah pernah sinetron bareng. Sinetron. Aku lupa judulnya apa. Tapi waktu itu hubungannya sebagai ibu anak. Enggak. Oh enggak. Kayaknya aku cuma dikit Tadi itu kakak loh sih. jangan-jangan sama Reva. Gak ada, sebenarnya gak ada plotnya. Enggak ada. Cuman pernah ketemu, okay. pernah ngobrol. Tapi kalau untuk Ayah Gunawan pertama kali banget nih. Terus nah papa tuh ngefans banget. Akan selalu ada seperti ini Mas Iya, Gunawan. papa aku tuh Percaya. ngefans banget. Papa aku tuh selalu nontonin sinetronnya Ayah Gunawan. Jadi pas ketemu tuh langsung kayak, "Dek, ih jadi papa kamu Ayah Gunawan. Ambil deh, ambil gitu." Bapaknya yang Bapak. Iya. Makanya aku langsung kayak, "Oh iya gitu." Papa pernah ikut ke lokasi anterin. Selalu, pas ngobrol mulu sama ayah. Bagus, jadi bestie. Iya. Tapi kenapa satu angkatan sama ayah? Cocok berarti. Iya. Terus ya kalau sama Ibu Reva juga seneng banget. Karena kan juga pada baik-baik semua. Kak Megan juga, aku juga suka banget. Kalau sama Megan baru di sini atau sebelum udah? Baru di sini. Tapi kayaknya sebelumnya pernah ketemu deh. Cuman kayak satu project baru ini. Tapi awal sempat ini nggak? Nervous, tegang, Pastilah. kikuk dulu ketemu mereka. Pastilah, aku juga ngefans banget sama Kak Megan jujur. Terus
Jadi pas pertama kali ketemu, apalagi kan waktu aku screen test itu sama Kak Megan, jadi langsung langsung dipasangin gitu loh, dicocokin, terus kayak nervous lah, tapi ya alhamdulillah dipilih untuk menjadi karakter Layla. Mas Gunawan gimana ketika melihat Anissa main bareng sama Anissa, lihatnya? Padahal punya anak. Adanya di mana? Anak saya kan sekolah di luar. Ini kayak anak saya nih gitu. Mas usia nggak seumuran. Oh, enggak. Lebih tua lagi anak saya, 19 tahun ya. Beda 2 tahun. Beda 2 tahun lah ya. Ya untuk menghilang kesepian, kesendirian, ada anakku. Itu dia. Punya anak di lokasi syuting ya jadi. Anak di lokasi syuting. Kalau buat maksudnya ketika memeranin Satria ini apa ya, dengan banyaknya judul sinetron dan banyaknya film juga yang udah dibintangin, apa yang terbaru yang dirasain Mas Gunawan di Satria ini ya? Oke, saya belum pernah mendapatkan peran yang punya ujian cobaan penyakit ini. Terus kedua, saya belum pernah mendapatkan peran yang harus melakukan di luar itu. Tapi bisa lurus aja. Lurus saja. Bukan berarti saya ini jahat, tapi ini pembenaran nih. Pembelaan. Iya. Bukan berarti sampai jahat. Gimana emang enggak jahat? Makanya nonton biar penasaran alasan kenapa Satria harus nonton deh. Kalau nggak emosi kalian. Kata anaknya, nonton deh. Lu pasti emosi kayak gua. Jaminan. Oh berarti ini perdana juga memperankan sosok yang agak sedikit melenceng keluar jalur. Tantangan ya. Tantangan. Oh tantangan. Tapi ini harus ditonton juga para kaum suami ya. Kalau sebagai laki-laki harus gentle, ngomong apa adanya. Jangan biasa umumnya melakukan dulu baru minta izin. Maksudnya gentle Pak Satria agak salah nih. Mungkin dia gentle kita pisah, aku mau dia gitu kali. Enggak juga. Enggak gitu. Banget. Terlalu gentle ya, terlalu gentle. Ya enggak gitu. Kita kasih peluang. Dibuka buat bapak lu nih gitu. Mikirnya begini nih. Kalau Anissa gimana? Apa yang baru banget dirasain ketika meranin Layla ini? Yang baru banget. Baru banget apa ya? Emosinya mungkin dalam mungkin emosinya sama mungkin aku nggak pernah dapat peran yang vibe kali ya. Aku nggak pernah. Nanti saya ajarinnya pernah, di Marita. Mau lebih dari itu tapi- kita aja. kita bikin rusak anak sendiri. Ayahnya enggak. Mungkin di film aku sebelumnya itu ya ngerokok, cuman kalau untuk di film ini kan nge-vape beda lah ya. Beda. Jadi mungkin itu kali tantangan terbarunya. Enggak tahu, aku enggak suka. Aku enggak suka. Bagus. Biar sehat. Iya. Tapi ketika ditawarin, oke ini ada film Benarkah Kau Mendengarku dengan plot seperti ini yang bikin Mas Gunawan sama Anissa, pengen nih, tertarik di sini, mau castingnya, mau ikutnya apa? Ayo dulu. Oke, yang pasti ceritanya dulu ya. Ceritanya terus sesuatu yang beda ya. Ini ceritanya sangat beda, bukan soal poligami dan sebagainya. Poligami bukan perselingkuhan. Bukan soal perselingkuhan. Ini konfliknya memang banyak yang dialami oleh teman-teman saya juga. Wah, seru nih kayaknya kalau saya memerankan ini gitu ya. Terus kedua, saya sendiri belum pernah mainkan saya punya penyakit dengan kayak gini gimana, seperti apa dan bagaimana gitu. Terus ketiga pasti ya ada misinya di situ, ada misi, ada edukasinya di situ. Gitu. Oh, ini laki-laki nggak boleh seperti ini ternyata. Gitu. Yang berlebihan lah gitu, jangan lebay lah gitu. Nolong lu jangan lebay begitu tadi. Nolong, mesti berlebihan lah ya. Iya gitu. Seru ceritanya seru. Karena isunya itu nih Boy, karena nggak sama yang beda pas, bang. Pas trailer rilis banyak yang ngira ini poligami dan mungkin pelakor gitu nggak sih pas di itu dia di sosmednya, di YouTube, komen mereka seperti, tapi makanya kita yang meluruskan, tonton aja deh pokoknya di situ. Banyak sekali yang adegan-adegan yang nggak terduga gitu. Oh ternyata begini ya, begitu. Jadi banyak kisah-kisah Satria yang bisa ceritakan, tapi nggak bener juga ya. Nggak dibenarkan juga. Kalau dari Anissa apa yang
Oke, Apa? menarik banget nih ketika ditawarin. Pertama ya ceritanya tadi yang ayah bilang, ceritanya bagus dan beda dari film-film yang lain, bukan poligami, bukan kayak beda aja. Pokoknya kalau kalian nonton tuh beda, sama pemain-pemainnya juga sih. Ini tentang wanita sih memang. Ya. Tentang wanita, keikhlasan, kekuatan, ketabahan, kesabaran gitu. Oh itu berarti emang point of view itu dari Sarah ya, bagaimana dia Yes. masih bisa Setuju. tetap Tentang perjuangan Betul. wanita. Karena siapa yang kuat kalau misalkan ada istri mudanya dalam satu rumah kan, nggak ada yang mau, tapi Sarah bisa kuat gitu. tetap pas diceritain satu rumah tuh mantan istri, berarti udah bercerai sama Sarah kan, mantan istri. Ya. Kan Bukan perselingkuhan. Iya, mantan kan, istri terus bukan istri poligami. muda, gimana? Chaos sih kan. Ya sih, Chaos sih. Oh gak rasa Laila mau jambang itu. Paling Laila waktu saya kabur-kaburan gitu. Iya kan, makanya Laila nggak suka di rumah semenjak itu. Panas sih kan, ada panas sih ya. Panas. Ini syutingnya kapan dan berapa lama prosesnya? Syutingnya kapan ya Kak? Pertengahan tahun ini? Masih bulan lalu. Bulan lalu ya. September ya? Untuk sebulan. lama syuting kalau nggak salah 14 hari ya Mbak ya. Oh, 16 hari. 16 hari. di Jakarta aja atau Jakarta di aja. Jabodetabek. Jabodetabek? Oh, kalau untuk spesifik rumahnya itu saya tahu mungkin rumah yang di ada rumah yang kalian Rumah. bukan studio saat itu ya. Enggak. Ya sama sekali. Jakarta Real. itu ya. Rumah yang sangat indah. Wah, Asri. rumahnya indah. Ya. Tapi isinya? Oh, indah sekali. Ada Revalina. Oh iya. Ada Megan Domani. Ada anakku. Jadi indah. Nih. Ada satu entitas yang bernama Satrio yang menghancurkan keindahan rumah itu. Keseruan sama syuting selain emang Mas Gunawan yang fun banget, yang mungkin nyatuk-nyatukmu, apalagi yang bisa kalian sharing. Seru ya, seru semuanya sih. Tapi berat gak sih? Kan ini kayak isinya berat banget yang dibawa. Sama syuting berat gak? Apanya? Proses syutingnya, masa kalian sama syuting ngedalaminya berat ya kan, kayak ini isinya emosinya gitu. Berat. Cuman kalau kita lagi break ya kita fun aja. Fun aja. Karena saking beratnya di lokasi syuting, kita di luar ketawa aja. Iya. Habis gue udah Jangan masuk stres. set tuh udah hening, udah bangun emosi semuanya, nggak mau pada ngomong gitu. Tapi kalau udah selesai take ya kita ngobrol-ngobrol. Tapi kamu ada yang ngepelajarin sesuatu nggak dari yang senior-senior ini ketika di lokasi? Pastilah. Apa kalau kamu merhatiin misalkan kalau Kak Revalina seperti apa kalau memulai syuting, kalau Ayah? Pasti Gunawan gimana? apa ya? Mungkin aku belajar dari ayah sama ibu tuh welcome banget ke orang-orang baru. Kan aku kira kan kayak bakal diem atau enggak kayak ih siapa sih lo gitu. Sana gitu. Sorry ya, gue gak kenal sama lo ya. Sorry ya. Sorry ya. Sorry ya. Jangan denger-denger ada manajer gue. Masa begitu? Masa Kan begitu? takutnya gitu kan. Cuma ternyata enggak, welcome banget. Terus Welcome yang banget emang pengen bangun chemistry gitu loh. Jadi kayak sampai sekarang aku manggil ayah, Gunawan aja ayah. Terus ya. Jadi kayak udah kebawa gitu. Jadi kayak punya keluarga baru. Tapi emang Mas Gunawan kalau ketemu sama yang muda-muda emang selalu welcome itu buat membantu mungkin buat mereka berakting gitu. Iya, karena kan di lokasi syuting kita tim lah ya, teamwork ya. Jadi nggak ada yang menonjol satu sama lain. Kita justru bagaimana caranya untuk meng-create ini scenario adegan bisa hidup seperti apa dan bisa kita dalami, kita resapi sama-sama. Jadi ya kesuksesan film ini bukan hanya satu orang, tapi kita entah itu dari PU-nya, entah itu dari kamera, apapun lah, semua yang terlibat di situ adalah ada subangsihnya. Menurut saya. Kalau Mas Gunawan kalau masuk ke aktris yang Gen Z nih kayak Anissa gini, gimana Mas? Kan ada yang masuknya bawain makanan, ada yang ngejokes, ada yang mungkin TikTok-kan ikut bareng gitu. Mau lah yang mau diajak TikTok. Dia mau dia. Oh, kita mah selalu ini kali ya, ngikutin kali ya. Sorry ya. Yang tidak terbaru. Saya juga selalu. Udah lewat. Ayah selalu bawa mochi. Oh, selalu makanan. Iya, jadi kayak semua orang pada seneng kayak iya ayah bawa mochi lagi. Tapi kalau Mas Gunawan ada
maksudnya cara khusus kayak ini gue bakal main sama yang lebih muda nih supaya gue bisa masuk gimana cara atau ngalir aja? Yang pasti saya harus apa ya? Coba mengikuti lah. Joknya seperti apa? Kadang-kadang kita garing ya. Saya. Kadang-kadang aku suka ledekin aja. Iya ya joknya bapak-bapak banget aku bilang. Aku suka gitu weh. Mohon maaf, tapi umur kamu dikali 2 aja belum nyampe ke dia nih. Oh iya belum. Makanya jauh banget ini joknya kan. Joknya kasihan juga ya gua ya. Udah lewat ya joknya. Ya, anak saya juga bilang nggak lucu Pak, garing. Iya kadang suka pakai jokes bapak-bapak gitu. Jadi kita kayak apa yang mau diketawain. Kamu ceritain ke ibu kamu sama bapak kamu, maksudnya begitu. Biar bapak kamu terhibur. Kamu nggak usah terhibur. Dia aja nggak nangkep jokesnya, gimana mau nyeritain ulang. Bingung. Cuma berarti maksudnya juga ini nggak update sama yang terbaru, mungkin apa tren-tren terbaru biar kalau ngobrol sama yang muda-muda masuk. Atau bercanda aja mainnya. Canda aja udah, terserah. Sekeluar mulutnya. Tapi ayah kadang kalau serius tau. Oh iya. Ya kayak waktu aku lagi ada gak emosi, terus aku kan nanya ayah gimana acting aku, terus saya kasih tahu nih kamu harus kayak gini. Oh gitu. Itu tuh. Jadi Itu aku mahal tuh. langsung dapat ilmu terbaru dari ayah Gunawan Sudrajat. Teamwork kita. Jadi film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku tayangnya kapan? Tayang 29 Januari 2026. 29 Januari 2026 tahun depan. Oke. Sekarang closing statement nih dari Ayah Gunawan dan Anissa. Gimana nanti ketika filmnya tayang di bioskop tanggal 29 Januari 2026, pengalaman atau experience apa yang bakal didapetin penonton di bioskop ketika nonton film kalian? Dari lu. Oke, pasti ini relate ya. Oh, banyak yang mengalami kejadian seperti ini. Tidak pungkiri walaupun permasalahannya pasti beda-beda, tapi mungkin ada sedikit yang menyentuh di situ. Dan mungkin ada dapat pelajarannya, edukasi khususnya ya dari kaum laki-laki juga. Ada sedikit yang bisa dipelajarin. Lo mau ngorbanin tapi lihat-lihat dulu yang dikorbanin ya gitu ya. Ya gitu, jadi jangan lebay lah ya. Kalau mau ngorbankan tapi kita punya anak. Itu dia. Harus itu kesalahan. Namanya manusia kan punya khilafan, tidak sempurna. Coba. Gitu. Baik boleh tapi jangan mengorbankan yang lain. Iya, jangan dong. Ada yang harus terus untuk para kaum hawa, ibu-ibu ya ikhlas dan sabar dan tawakal. Itu yo. Ikhlas dan sabar. Seperti nama ibu siapa? Sarah. Bu Sarah. Kalau dari Anissa? Udah sih tadi udah dari ayah semua pesan. Harus banget nonton karena menguras emosi kalian dan saran aku siap-siap menangis. Ini bawa tisu. Ya bawa tisu ya. Bukan cuma tontonan tapi ini ada tuntunan juga. Yes. Karena ada sisi agamanya di situ. Nanti kita ada peran seorang ustazah ya. Iya, ada agamanya. Iya. Jadi itu teman-teman Tribuners, buat jangan lupa nonton film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku tanggal 29 Januari di tahun depan di 2026. Kalau nonton di bioskop. Jangan usah nyari link yang ilegal, yang bajakan. Kalau nonton juga nonton aja, jangan direkam atau difoto adegannya karena itu namanya pembajakan. Kalau mau support mereka nih, para castnya bisa foto tiketnya, foto posternya, atau ketika nanti benar ketika cinema visit foto bareng sama cast-castnya, bukan mengupload adegannya karena itu namanya pembajakan. Thank you buat Anissa sama Gunawan nomor aplikasi pengen tribunus.com. Buat teman-teman Tribuners jangan lupa nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.